suci purnama maga, berkumpullah para biru 1250 orang di wihara Beluwana. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita kembali bersikap anjali seraya kita menghormat Guru Agung junjungan kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya disang wapate bijang, tak disang harate palang. Kalyana kari cak kalyanang, papakari cak papakang. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan memperoleh kebahagiaan, pelaku kejahatan akan memperoleh penderitaan. Pertama-tama yang saya hormati pemimpin Puja Bakti Romo Ramani, Upasaka Upasika, serta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Di mana pada kesempatan malam hari ini yang merupakan malam yang berbahagia bagi kita semua, karena kita bisa berkumpul bersama di tempat ini yang memiliki satu niat tujuan yang sama, adalah di mana kita bersama-sama melakukan kebaikan. Tetapi sebelum itu tentu Samanera ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Batinnya sehat? Sehat. Ada yang masih suka marah-marah? Itu tandanya belum sehat. Masih ada penyakitnya. Memang secara fisik tubuh jasmani kita sehat, tetapi secara batin belum tentu. Nah, tentu itulah yang dimana ketika kita ke wihara, tidak lain adalah tujuan kita untuk agar batin kita ini senantiasa sehat. Memang kalau kita ke wihara itu kita tidak akan mendapatkan kekayaan secara materi. Tetapi ketika kita senantiasa rajin datang ke wihara, kita akan mendapatkan kekayaan secara spiritual. Di antaranya adalah upaya untuk senantiasa agar batin kita ini tetap sehat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mana bapak-bapaknya ini?
Iya. Bapak-bapaknya cuma satu ya. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya tentu ya merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Samanera karena ya ini merupakan kali pertama ya Samanera ya menyampaikan Dhamma Desana di Cetia Anuruddha. Ya tentu sebelum-sebelumnya saya bertanya kepada Samanera Lankarawaso yang sebelumnya sudah mengisi di sini, katanya dekat dengan Siripada. Ya walaupun dekat, tetapi ya bagi Samanera terdengar sedikit kurang familiar. Ya tentu ketika saya ke sini ternyata umatnya juga cukup banyak. Ya dan juga saya melihat wajah-wajahnya ceria semua ya, bahagia semua. Ya tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, pada kesempatan malam hari ini ya Samanera akan membahas, menyampaikan berkenaan dengan kebahagiaan. Ya tentu setiap makhluk yang terlahir tentu semuanya ya mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Baik yang di keluarga yang ada, di keluarga yang kaya, ataupun yang keluarga yang di bawah yang katakanlah yang bercukupan dan sedang-sedang saja juga ya memiliki harapan untuk bahagia juga. Ya demikian pula ya bukan hanya manusia tetapi satwa ataupun hewan-hewan lainnya juga tentu ya memiliki harapan bahagia juga. Seperti halnya kita sebagai manusia. Nah tentu hanya saja di mana sebagian orang ketika mengharapkan kebahagiaan, menginginkan kebahagiaan justru dengan cara-cara yang kurang tepat, justru dengan cara-cara yang kurang pantas. Nah sehingga apa? Kebahagiaan yang dimaksud justru membawa pada penderitaan bagi dirinya sendiri. Justru kebahagiaan yang dimaksud justru membawa pada ketidakbahagiaan, ketidaktenangan, ketidakdamaian bagi dirinya sendiri. Ya tentu ada sebagian orang yang dimana mencari kebahagiaan di luar daripada dirinya, yang dimana ia menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang kurang cocok, kurang tepat. Seperti halnya ada sebagian orang yang ketika dalam kondisi yang tidak bahagia, dia justru mengarahkan dirinya untuk melakukan satu hal yang melanggar sila. Di antaranya adalah ya minum-minuman yang memabukkan. Dan itu terjadi utamanya kepada sebagian orang yang ketika ia dalam kondisi terkena masalah, ketika ia dalam kondisi sedang tidak bahagia, ia justru melakukan ataupun meminum minuman yang memabukkan. Dan tentu bagi orang tersebut memiliki anggapan bahwasanya itu adalah kebahagiaan bagi dirinya. Tetapi kalau kita melihat secara kacamata Dhamma, itu justru kuranglah tepat, kuranglah pantas dan kurang cocok untuk dikatakan sebagai kebahagiaan. Dan di samping itu kita juga bisa melihat bahwasanya ketika seseorang meminum minuman memabukkan, dan itu juga akan berpotensi sila yang 1 sampai ke 4 bisa ya dilakukan. Banyak kejadian kasus itu dilatar belakangi karena sebagian orang itu mengkonsumsi ya minuman-minuman keras.
sampai akhirnya melakukan satu tindakan kejahatan sampai mengambil nyawa seseorang pun ada, karena dilatar belakangi oleh minuman keras yang ia minum. Ya tentu untuk ucapan sendiri sangat berpotensi ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar itu pasti akan keluar ketika seseorang minum minuman keras ataupun minum minuman yang memabukkan. Kenapa demikian? Karena kesadaran seseorang itu melemah dan ia tidak menyadari dan ia tidak mengetahui setiap ucapan tindakan yang ia lakukan. Karena apa? Kesadaran seseorang itu melemah karena telah meminum minuman yang memabukkan. Dan itulah kenapa sebagian orang justru yang mendambakan menginginkan kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan yang dimaksud justru membawa pada penderitaan, membawa pada ketidakbermanfaatan, baik untuk dirinya sendiri bahkan untuk makhluk lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hendaknya kita sebagai umat Buddha, siswa Sang Buddha harus memahami, mengetahui kebahagiaan tidak terletak pada eksternal ataupun di luar diri kita. Sejatinya kebahagiaan itu tidak jauh, tidak ada di gunung, tidak ada di pantai, tidak ada di luar negeri, ya, tidak ada di wihara A, wihara B, wihara C, tetapi kebahagiaan itu sudah ada pada diri kita. Tidak jauh ada pada batin kita sendiri. Nah, kenapa seseorang itu justru merasa tidak bahagia, merasa tidak tenang? Tentu karena banyak sebab. Tentu di sini Samanera merangkum poin-poin yang bagi Samanera ini adalah faktor sebab daripada seseorang itu tidak bahagia. Ya tentu di antaranya pun banyak sebab yang membuat seseorang tidak bahagia. Nah, di sini yang pertama adalah yang membuat seseorang itu tidak tenang, tidak bahagia, tidak damai adalah yang pertama, tidak memiliki rasa puas di dalam dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang tidak punya rasa puas, tidak punya santuti, ya, kepuasan di dalam dirinya, maka seseorang akan memiliki kondisi batinnya ini tidak tenang, tidak bahagia. Karena apa? Karena seseorang yang tidak memiliki kepuasan di dalam dirinya akan selalu mencari dan mencari. Ya, seperti halnya ada salah satu cerita di mana pada zaman dulu ada seorang raja. Ya tentu kalau kita mendengar kata raja, orang yang menjadi raja, tentu hartanya pasti berlimpah, ya. Pasti berlimpah, tentu ada permaisuri, apapun yang diinginkan pasti akan ia dapatkan. Hanya saja raja ini tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan ketenangan, walaupun ia adalah seorang raja. Nah, lalu di mana seorang raja ini punya katakanlah itu pembantu atau pekerja yang ada di kerajaan tersebut. Ketika raja tersebut melihat bahwasanya pembantu ataupun pekerja tersebut itu memiliki wajah yang ceria, memiliki wajah yang tenang, memiliki wajah yang bahagia, justru ia merasa kaget. Bagaimana mungkin seorang pelayan pembantu dengan materi yang katakanlah tidak setimpal, tidak setara dengan raja, itu bisa bahagia, bisa tenang. Lalu ia bertanya kepada tangan kanannya atau kepada kepercayaan daripada raja tersebut. Apa alasan pembantu ataupun pekerja kerajaan itu bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia? Lalu kepercayaan daripada raja ini menjawab, berkata kepada raja bahwasanya pelayan atau pembantu tersebut
bukan atau belum menjadi bagian 99, belum menjadi bagian angka 99. Nah, lalu raja ini bertanya-tanya, apa maksud daripada kepercayaan raja tersebut ini? Lalu kepercayaan atau tangan kanan raja ini memberikan 99 koin emas. Lalu ia meminta raja ini untuk menaruh 99 koin emas ini di depan rumah si pembantu kerajaan tersebut. Ya, tentu agar penasarannya ini terjawab, ia mengikuti apa yang dikatakan oleh tangan kanan atau kepercayaan daripada raja tersebut. Sehingga keesokan harinya, ya, karena sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh tangan kanan raja ini, nah ketika pagi harinya pembantu ini ketika membuka pintu, ia kaget. Kaget karena apa? Melihat sekantong emas. Nah, ketika ia melihat kantong emas tersebut, ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengajak istrinya untuk apa? Untuk menghitung berapa jumlah koin emas tersebut. Dihitunglah bersama dengan istrinya, sehingga ketika dihitung keseluruhannya ternyata cuma ada 99 koin emas. Lalu orang tersebut justru bertanya-tanya, di mana satu koin emas ini? Tentu ia beranggapan, oh pasti emas yang satu ini tidak jauh daripada rumahnya. Nah, ia mencari, tidak menemukan. Nah, karena ia adalah pekerja pembantu di kerajaan. Nah, ketika ia bekerja pun di kerajaan, ia tidak tenang, tidak bahagia. Yang semulanya belum mendapatkan koin emas, ia merasa tenang, merasa bahagia. Tetapi ketika ia mendapatkan koin emas, ia justru memiliki wajah yang tidak tenang, tidak bahagia, bahkan ketika kerja. Karena apa? Memikirkan satu koin emas tersebut. Nah, lalu raja tersebut pun paham bahwasanya penyebab daripada orang tersebut menderita, menjadi tidak tenang, menjadi tidak bahagia adalah tidak pernah merasa puas cukup terhadap apa yang dimiliki. Nah, kita bisa menangkap nilai daripada cerita tersebut bahwasanya seandainya orang tersebut menikmati apa yang 99 koin emas tersebut ia miliki, tentu ia akan merasa tenang, tentu ia merasa damai dan juga bahagia. Hanya karena tidak ada kepuasan, tidak ada kecukupan orang tersebutlah yang membuat dirinya merasa tidak tenang, merasa tidak bahagia, sehingga pembantu tersebut menjadi bagian daripada angka 99. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali kita memiliki kepuasan. Maka di dalam Dhamma dikatakan bahwasanya santuti paramang danang. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Nah, ada beberapa kepuasan yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami sebagai perumah tangga. Yang pertama adalah puas terhadap apa yang kita miliki. Ya, saat ini kita memiliki materi, ya kita harus memunculkan rasa puas. Lalu yang kedua adalah puas terhadap apa yang kita nikmati. Ya, puas terhadap apa yang kita nikmati dan puas terhadap apa yang kita dapatkan. Nah, inilah kepuasan-kepuasan yang harus senantiasa kita miliki di dalam batin kita, di dalam diri kita. Dan ketika kita memiliki kepuasan terhadap diri kita, tentu akan muncul satu kondisi batin yang tenang, yang bahagia dan juga damai. Karena apa? Karena kalau kita melihat seseorang yang mengumpulkan, mencari, mendapatkan, justru ketika kita mendapatkan
akan ada potensi banyak penderitaan yang akan muncul. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyukai sesuatu, maka akan tergerak untuk mencari, mendapatkan, dan juga akan menjaga barang tersebut. Kita akan muncul rasa takut, oh barang ini nanti hilang, barang ini nanti dicuri, barang ini nanti rusak. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Lalu bagaimana ketika sesuatu hal yang tidak kita dapatkan, itu juga bisa mengkondisikan batin kita juga tidak bahagia dan juga tidak tenang. Oleh karena itu penting sekali kita memiliki rasa puas di dalam diri kita. Itu yang menjadi penyebab yang pertama seseorang itu tidak tenang dan juga seseorang tidak bahagia. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana hendaknya kita harus memiliki, ataupun di sini maksudnya adalah bagaimana kita harus mengurangi pengotor-pengotor batin yang ada pada diri kita. Di antaranya adalah dosa, loba, dan moha. Loba, dosa, dan moha. Nah, ketiga pengotor inilah yang berupaya untuk kita kikis sedikit demi sedikit yang ada pada diri kita. Nah, ketika kita mampu mengikis sedikit demi sedikit, walaupun kita tidak bisa memberantas, menghancurkan ataupun memutus daripada ketiga akar ini, paling tidak sedikit demi sedikit kita berupaya untuk menguranginya. Nah, karena ketiga akar inilah yang menjadi sebab seseorang itu menjadi tidak tenang, menjadi tidak bahagia. Utamanya adalah loba, keserakahan. Pada umumnya kita paham, kita mengetahui keserakahan itu identik terhadap materi, terhadap benda. Sadar tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata keserakahan itu juga bisa muncul terhadap perasaan, terhadap pikiran. Nah, ketika perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan-perasaan yang jengkel, itu juga tanpa kita sadari muncul keserakahan. Karena keserakahan itu identik memiliki sifat karakter daripada kemelekatan, melekati sesuatu hal, termasuk juga terhadap perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan-perasaan yang menjengkelkan. Kenapa seseorang menjadi tidak tenang, menjadi tidak bahagia? Karena melekati, menggenggam perasaan-perasaan tersebut. Nah, sehingga keserakahan tidak hanya identik berhubungan dengan materi ataupun benda. Coba kita lihat, ternyata ketika kita menggenggam, melekati perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, kita tidak melepasnya, justru di sana muncullah keserakahan yang dimana kita melekati perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, itulah yang membuat tanpa sadar kita menjadi tidak tenang dan juga menjadi tidak bahagia. Lalu bagaimana cara kita mengatasi untuk mengikis keserakahan loba yang ada pada diri kita? Yakni adalah dengan praktek memberi, ya, dengan praktek berdana. Jangan remehkan praktek memberi berdana ini. Ya, memang sebagian orang praktek berdana tujuannya, harapannya untuk memperoleh harta benda, kekayaan. Di dalam Dhamma dikatakan seseorang yang berdana itu pasti akan didapatkan, pasti akan diperoleh bagi seseorang yang mempraktekkan dana. Tetapi tujuan utama kita mempraktekkan dana adalah untuk supaya kita terlatih dalam hal melepas. Ya, supaya kita terlatih, terampil dalam hal melepas. Nah, ketika kita sudah paham tujuan daripada berdana agar kita mampu terlatih dalam hal melepas, nah ketika muncul pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan pun, kita tidak melekatinya, kita tidak menggenggam perasaan-perasaan tersebut, tetapi kita membiarkan, melepasnya begitu saja. Karena apa? Kita paham, kita tahu bahwasanya kalau kita menggenggam, kita melekati, kita sendiri yang akan menderita, kita sendiri yang akan tidak tenang dan juga tidak bahagia. Nah, itu berkenaan dengan loba, keserakahan. Lalu yang kedua, dosa. Dosa di sini adalah kebencian.
Dan ini juga menjadi sebab seseorang itu tidak tenang, tidak bahagia, tidak merasa damai hidupnya, itu karena memiliki kebencian. Ya, memiliki kemarahan yang dominan, yang dibiarkan tumbuh berkembang di dalam batinnya sendiri. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang marah, itu kira-kira kalau wajahnya itu enak tidak kalau dipandang? Tidak ya. Kalau sama Nera ceramahnya marah-marah, barangkali Bapak Ibu mungkin semuanya udah pulang ya. Ya, penting sekali kita memberikan senyuman, memberikan wajah yang enak dipandang, tidak melotot, tidak marah. Karena kalau orang marah itu sendiri wajahnya sudah tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Nah, kalau orang marah, kalau kebencian itu dibiarkan tumbuh berkembang, itu akan menjadi racun bagi batin kita sendiri. Itu akan menjadi racun untuk batin kita sendiri dalam hal membuat kita menjalani keseharian itu menjadi tidak tenang, menjadi tidak damai, dan menjadi tidak bahagia. Kalau orang marah, itu biasanya pertama ia akan tidak disukai oleh banyak orang. Betul tidak? Ya, kalau orang marah, tentu orang lain tidak akan suka. Ya, tidak akan mau mendekati orang yang memiliki sifat pemarah. Ya, seandainya kita bergaul dengan orang yang marah, lalu kita kumpul, ya tentu kita akan merasa malu. Ya, dilihat banyak orang, ya diomongin, ini si A kok omongannya seperti itu. Ya, barangkali orang lain malu untuk menegur si A tersebut. Yang ditegur kita sendiri. Itu dikasih tahu temannya itu omongannya, ucapannya dijaga, ya. Jangan sampai ngomong kotor seperti itu, kita sendiri yang malu. Orang lain pun tidak akan suka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau orang suka marah, itu biasanya akan menimbun banyak musuh. Ya, akan menimbun banyak musuh. Bukannya akan banyak teman, tetapi kalau orang yang suka marah justru akan menimbun banyak musuh. Di samping itu juga kalau seseorang memiliki kebencian, kemarahan, apapun yang akan dilakukan itu tidak akan pernah beres. Dan juga kalaupun ia melakukan sesuatu, hasilnya pun tidak akan maksimal. Betul tidak? Pernah tidak merasakan ketika kerja marah, alih-alih pengen cepat selesai, justru malah hasilnya tidak memuaskan. Justru hasilnya malah lama selesainya. Nah, di samping itu juga di dalam Dhamma dikatakan ketika seseorang memiliki kemarahan sebelum menjelang kematian dan sesudah kematian, ya, ia terlahir di alam yang rendah, terlahir di alam yang tidak bahagia. Nah, itulah bahaya daripada seseorang memiliki kebencian, kemarahan yang dibiarkan tumbuh berkembang di dalam batinnya, membuat seseorang menjadi tidak tenang, menjadi tidak bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, lalu selanjutnya adalah berkenaan dengan moha, yang dimana pada umumnya diartikan sebagai kebodohan batin. Yang dimana kebodohan di sini adalah bukan kebodohan secara intelektual, bukan kebodohan secara pendidikan, tetapi kebodohan secara bagaimana suatu perbuatan yang buruk dianggapnya sebagai sesuatu hal yang baik. Yang dimana sesuatu hal yang baik justru dianggapnya sebagai sesuatu hal yang tidak bermanfaat atau sebagai sesuatu hal yang buruk. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kebodohan batin. Dan seandainya pun kendati pun ia tahu bahwasanya hal yang buruk membawa pada akibat yang ketidakbermanfaatan, membuat dirinya tidak tenang, tetap saja orang tersebut melakukan keburukan-keburukan tersebut. Dan inilah dikatakan sebagai bagian daripada kebodohan batin yang ada pada seseorang. Dan ini juga yang menjadi sumber akar daripada seseorang menderita. Adanya dosa itu disertai dengan moha, adanya loba itu disertai dengan moha juga. Nah, peran utamanya adalah karena kebodohan batin itu sendiri. Nah, seseorang melakukan kejahatan, seseorang memiliki kemarahan karena adanya ketidaktahuan pada dirinya sendiri.
Nah, kalau ia tahu bahwasanya kemarahan ini membawa pada penderitaan, justru ia tidak akan melakukannya. Tetapi karena dominan tumbuh berkembang moha di dalam dirinya, maka memungkinkan seseorang akan melakukan sesuatu hal yang membawa pada kerugian bagi dirinya sendiri. Nah, inilah menjadi hal utama bagaimana upaya untuk mengikis, mengurangi agar kita bisa merasa tenang, bisa merasa bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itulah hal-hal yang perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita pahami, yang dimana menjadi satu sebab kita memiliki kondisi batin yang tidak tenang, tidak bahagia. Yang pertama tadi adalah karena tidak memiliki rasa puas. Mestinya kita harus memiliki rasa puas, sedikit keinginan, yang merasa cukup, dan juga berupaya untuk mengikis sedikit demi sedikit 3 akar daripada pengotor yang ada pada diri kita, yakni dosa, loba, dan moha. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, dimana ketika kita menginginkan, mengharapkan bahagia, kita juga bisa mempraktekkan, menjalankan daripada kata bahagia tersebut. Ya, kata bahagia tersebut. Bahagia tersebut ada berapa huruf Bapak Ibu? Kata bahagia itu. Ada berapa huruf? Ada berapa? 7 huruf ya. B, A, H, A, G, I, A. Ada 7 huruf. Dan ini kalau kita jalankan, kalau kita ketahui, kalau kita pahami, kita akan merasa tenang, akan merasa bahagia. Coba kita bahas satu persatu. Huruf yang pertama, B. Banyak-banyak berbuat baik. Nah, kalau kita banyak-banyak berbuat baik, tentu kita akan muncul satu kondisi batin, merasa senang, merasa bahagia. Sesuai dengan kutipan di awal tadi. Ya, ketika seseorang sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang akan dipetiknya. Ya, pelaku kebaikan akan memperoleh kebahagiaan, pelaku kejahatan akan memperoleh penderitaan. Nah, seandainya yang pertama, kalau kita banyak-banyak berbuat baik, maka akan muncul satu kondisi batin tenang dan bahagia. Ya, barangkali kalau kita punya materi yang banyak, kita bisa melakukan praktek berdana. Kalau seandainya kita kurang dalam hal materi tetapi punya pengetahuan, kita juga bisa ya melakukan kebaikan berbagi pengetahuan. Seandainya kita kurang dalam materi pengetahuan, kita bisa menggunakan 7 jasa untuk melakukan kebaikan, ya, membantu orang lain yang membutuhkan jasa bantuan kita, itu juga bagian daripada perbuatan baik. Ya, di samping itu juga kebaikan itu bisa kita lakukan dengan berbagai hal, berbagai macam, ya, datang ke wihara, ya, bersih-bersih ada masalah, ini juga bagian daripada kebaikan. Nah, itu yang pertama, banyak-banyak berbuat baik. Lalu huruf yang kedua, A. Huruf yang kedua di sini adalah agendakan. Ya, kalau kita berbuat baik, ya penting sekali kita untuk menjadwalkan, mengagendakan. Terlebih lagi sebagai rumah tangga yang memiliki kesibukan, ya paling tidak kita cari waktu luang kita. Oh, di hari ini kosong. Oh, di hari ini ternyata ada Bante, ada Samanera, ada Atasilani. Ya, saya meluangkan waktu untuk melakukan, menyempatkan untuk berbuat baik. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, huruf yang ketiga, H. H di sini apa? Harapan. Ya, kita sebagai umat Buddha, siswa Sang Buddha harus memunculkan harapan-harapan yang baik. Baik itu ketika kita duduk, berdiri, berjalan maupun berbaring. Harapan seperti apa yang kita munculkan? Harapan yang dimana adalah kita senantiasa mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Baik ketika kita duduk, berdiri, berjalan ataupun berbaring, munculkan harapan-harapan baik tersebut. Itu juga bisa mengkondisikan batin kita merasa tenang dan juga bahagia. Lalu huruf yang keempat ya, B, A, H, A. Apa? Agama. Ya, Bapak Ibu
semua di sini agamanya apa? 100% Buddha tidak? Harus yakin ya 100% Buddha. Nah, hendaknya kita sebagai siswa Sang Buddha, sebagai umat Buddha, hendaknya kita mempraktekkan, menjalankan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru agung kita. Nah, kalau kita mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha, tentu kita bisa mencapai pembebasan. Tentu kita mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu adalah nibbana itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Buddha hendaknya kita menjadikan agama hidup untuk agama bukan agama untuk hidup. Ya, hidup untuk agama bukan agama untuk hidup. Kalau kita hidup untuk agama, maka dalam kita menjalani keseharian kita selalu mempraktekkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai dhamma dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita menjadikan dhamma ini sebagai pedoman hidup kita. Kalau sebaliknya kita menjadikan agama untuk hidup, nah ini bisa berbahaya. Ya, kalau kita menjadikan agama untuk hidup, ya kita bisa menjadi orang yang bisa bisa membuat seseorang ini menjadi radikal, bisa menganggap agama yang lain itu salah, seolah-olah menganggap agamanya yang paling benar. Itu karena apa? Karena menganggap agama ini dijadikan sebagai hidup, agama untuk hidup. Nah, sehingga kalau orang lain mencaci agamanya, ya, merendahkan agamanya, pasti ia akan merasa marah, pasti ia akan merasa tidak senang. Karena apa? Oh, orang lain kok menjelekkan agama saya. Oh, tidak boleh seperti itu. Maka ia akan melakukan tindakan-tindakan yang barangkali bisa saja memukul orang lain. Nah, itulah bahaya kalau kita menjadikan agama untuk hidup. Nah, kalau kita menjadikan hidup untuk agama, itu lebih tepatnya. Nah, sehingga kita selalu mempraktekkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh guru agung kita Sang Buddha. Nah, lalu huruf yang ke 5, ya, B A H A G. G di sini apa? Coba, barangkali ada yang tahu? G di sini adalah giat, atau bisa juga diartikan sebagai semangat. Giat, semangat. Nah, tentu semangat ini perlu kita miliki, ya, perlu kita munculkan setiap saat. Ya, Bapak Ibu bisa ke sini karena ada dorongan semangat. Betul tidak? Ya, kalau tidak ada semangat mungkin Bapak Ibu sudah tidur, ya. Mungkin enak rebahan di rumah. Karena adanya semangat, oh, ada Samanera sedang menguraikan Dhamma Desana, saya harus ke sana. Karena ada dorongan semangat. Nah, semangat di sini adalah yang dimana karena ada 4M. Nah, 4M ini yang selalu kita ketahui, kita pahami untuk berupaya kita lakukan. Nah, 4M di sini bukan 4 miliar, ya, bukan 4 miliar. 4M di sini yang pertama adalah semangat untuk meninggalkan. M yang pertama meninggalkan kondisi-kondisi batin yang tidak baik. Itu yang pertama. Ya, seandainya kita tahu, kita sadar, oh, saya ada perilaku, ucapan atau pikiran yang tidak baik, itu kita tinggalkan. Lalu yang M yang kedua adalah semangat untuk mencegah kondisi-kondisi batin yang tidak baik yang akan muncul. Seandainya orang lain mencaci maki kita, ketika kita sadar, oh, nanti reaksi saya akan marah, kita berupaya untuk menekan kemarahan tersebut agar tidak muncul ke permukaan, agar tidak termanifestasi melalui ucapan dan juga tindakan. Kita mencegah kondisi-kondisi batin yang tidak baik. Lalu M yang ketiga adalah semangat untuk mengerahkan, mengembangkan, memunculkan kondisi-kondisi batin yang kurang baik, itu kita munculkan, kita kembangkan.
Itu M yang ketiga, memunculkan kondisi-kondisi batin, nilai-nilai luhur yang ada pada diri kita. Baik itu dana, sila, kanti, meta, karuna, nilai-nilai luhur itu kita munculkan, kita kembangkan. Lalu M yang keempat adalah semangat untuk mempertahankan, menjaga kualitas-kualitas baik yang sudah muncul, yang sudah berkembang, yang ada pada diri kita. Itu berkenaan dengan bagaimana kita mendorong semangat kita kepada 4M tersebut. Nah, itu berkenaan dengan semangat. Nah, lalu huruf yang ke-6 ya, B, A, H, A, G, I. I ini apa? Iya apa? Indonesia. I ini adalah idola. Nah, ya mungkin Bapak Ibu di sini pasti punya idola ya. Ya barangkali Bapak Ibu sekarang ini sedang lagi suka dracin mungkin ya. Atau mungkin sepenggalan-sepenggalan drama Cina itu ya. Mungkin ada, pasti di antara Bapak Ibu punya idola. Tetapi kita sebagai umat Buddha, kira-kira siapa idola kita? Sang Buddha sendiri. Ya, kita harus punya idola ya, sebagai sosok guru kita yang maha tahu, yang memiliki guru dari para dewa dan juga manusia, memiliki yang tercerahkan. Ya, sudah semestinya kita mengidolakan guru agung kita Sang Buddha. Sudah semestinya kita mengikuti jejak-jejak nilai-nilai luhur yang ada pada Sang Buddha itu sendiri. Nah, itu yang huruf ke-6 ya. Lalu yang huruf yang terakhir, B, A, H, A, G, I, A. Akhirnya abadikan. Bapak Ibu punya handphone ya? Punya handphone tidak? Penting sekali ya kita memanfaatkan handphone tersebut. Ya, bisa untuk mengabadikan momen-momen hal-hal baik yang pernah kita lakukan. Ya, tidak sedikit di antara kita umat Buddha yang ketika Hari Raya Waisak, ya mungkin ketika berdana, ya mengabadikan momen-momen tersebut. Bukan untuk pamer, tidak. Untuk memunculkan rasa bahagia untuk diri sendiri. Karena apa? Ada rasa bahagia ketika hal tersebut kita lakukan. Ya barangkali bisa juga kita abadikan dengan membuat bingkai, ya taruh di rumah. Ya ketika melakukan kebaikan-kebaikan bisa kita abadikan. Nah, ketika kita barangkali punya handphone, ya kalau kita pernah melakukan kebaikan 5 tahun yang lalu, kita cek lagi galeri, oh saya dulu pernah loh melakukan kebaikan, muncul kondisi batin yang bahagia. Karena apa? Kenangan 5 tahun perbuatan baik yang pernah kita lakukan, kita lihat di galeri HP, oh muncul perasaan bahagia. Perlu kita abadikan, perlu kita simpan. Untuk apa? Untuk bisa juga mengkondisikan batin kita muncul rasa bahagia. Nah, dan inilah ketika kata daripada bahagia ini kita terapkan, itu juga bisa membuat diri kita bahagia, bisa membuat diri kita tenang, bisa membuat diri kita merasa damai. Ya, dengan 7 huruf kata daripada bahagia tersebut. Ya. Ingat tidak Bapak Ibu? Coba diulang ya. Kalau pengen bahagia, saya harus B. Apa? Banyak-banyak berbuat baik, anggedakan, harapan, agama, idola. G. Giat, semangat, idola, dan abadikan. Dan ketika kita menerapkan, melakukan ini, kita tentu pasti akan merasa bahagia. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya barangkali yaitu yang bisa Samnera sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya semoga apa yang Samnera sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa semangat maju di dalam Dhamma.
samnara akhiri sabe sata bawantu sikitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya.